Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muara Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 2, Critical Thinking, berpikir kritis dan teknologi. Critical Thinking, seri belajar semangat guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Simak terus videonya, semoga bermanfaat. Apa itu berpikir kritis? Menurut criticalthinking.org mendefinisikan bahwa berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Sehingga kita dapatkan kata kuncinya ya, bahwa proses berpikir itu adalah tindakan observasi, refleksi, dan menalar ya, yang tindakan tersebut harus disiplin, mahir, serta aktif. Nah, sehingga dapat membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, maupun mengevaluasi sebuah informasi. Adapun menurut Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Dari pengertian Takwin ini kita dapatkan beberapa kata kunci, yakni berpikir kritis adalah keterampilan seseorang dalam keputusan, dalam memutuskan atau derajat keyakinan. Nah, keputusan tersebut berasal dari tindakan secara sadar dan hati-hati, sehingga keputusan tersebut berupa penerimaan, penolakan, atau penangguhan suatu klaim atau informasi. Nah, mengapa berpikir kritis itu sulit? Ya, jadi proses berpikir kritis itu adalah awal mula kita mendapatkan informasi atau klaim. Nah, informasi tersebut kita olah dulu, ya. Kita olah dengan hati-hati, bersikap sadar, disiplin, mahir, serta aktif. Lalu informasi tersebut kita konsep, kita analisis, kita terapkan, disintesis, lalu dievaluasi sehingga mendapatkan keputusan. Nah, keputusan tersebut berupa apa? Berupa penerimaan, menolak, maupun menangguhkan. Lalu, apa yang terjadi jika seseorang berpikir dengan critical thinking atau seseorang berpikir tanpa critical thinking? Nah, perbedaannya, jika seseorang berpikir dengan critical thinking, apabila seseorang tersebut masih pemula, maka cara mengambil keputusannya adalah secara lambat. Kenapa? Karena dia akan berpikir secara hati-hati dulu, berpikir dengan disintesis, dianalisis melalui proses yang lama. Nah, tapi kalau seseorang tersebut sudah mahir, maka proses critical thinking sudah menjadi insting sehingga pengambilan keputusan bisa secara cepat. Nah, bedanya dengan seseorang yang berpikir tanpa critical thinking, ya, meskipun pemula,
dia akan mengambil keputusan secara cepat karena dia tidak melalui proses-proses yang kita sebutkan sebelumnya. Dia langsung mengambil sebuah keputusan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis. Namun demikian, untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Kata kunci dalam menumbuhkan berpikir kritis di sini adalah dipraktikkan setiap saat, tidak harus menunggu materi sulit, tidak harus membuat soal yang sulit baru kita praktekkan berpikir kritis, namun agar proses berpikir kritis ini menjadi keterampilan, maka harus dipraktekkan setiap saat. Terdapat dua kata kunci dalam mempraktekkan proses berpikir kritis, yakni saya sadar dan saya berpikir. Nah, saya sadar itu merupakan kata kunci jika seseorang tersebut dapat melakukan cara berpikir kritis. Kuncinya jika seorang tersebut berkata, saya jadi sadar bahwa saya baru ngeh bahwa kan, nah seperti itu. Jika saya berpikir, saya jadi kepikiran bahwa berarti jangan-jangan dalam mempraktekkan saya sadar dan saya berpikir itu harus ada bukti konkret. Artinya saya sadar dan saya berpikir tidak hanya dalam pikiran, ide, tapi harus kita tulis, ya, harus kita tuangkan dalam bentuk konkret, misalnya naskah ataupun video, atau kita tulis di notepad dan sebagainya. Misalnya kita beri contoh di sini ya, mencontohkan refleksi materi pelajaran. Misalnya Bapak Ibu menjelaskan atau setelah melakukan proses kegiatan belajar mengajar materi matematika tentang pecahan. Nah, Bapak Ibu harus merenung bagaimana atau apa saja yang terjadi dalam proses KBM tadi. Apa saja yang terjadi pada murid-murid kita selama proses pembelajaran, di mana titik-titik kelemahan kita dalam menjelaskan, di mana kelebihan kita, anak-anak kita dalam materi tadi sehingga dapat dikembangkan dengan baik. Nah, pikiran-pikiran tadi itu kita tuangkan dalam naskah pendek, kita tulis, ya, kita buat bukti konkret atau kita videokan. Nah, itu merupakan cara atau cara menumbuhkan sikap saya sadar dan saya berpikir. Kemudian contoh yang kedua adalah mencontohkan refleksi tentang pengalaman pribadi. Nah, ini mudah sekali dilakukan atau dicontohkan dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak kita lebih mudah dalam mencontohkan tentang pengalaman pribadi. Nah, silahkan Bapak Ibu meminta peserta didik kita untuk membuat pengalaman pribadinya. Nah, hal-hal tersebut itu dapat menumbuhkan sikap critical thinking, ya. Anak-anak akan bisa memahami saya sadar dan saya berpikir.
Setelah Bapak Ibu ya menyelenggarakan SSSP, Bapak Ibu harus mengapresiasi berpikir kritis ya. Jangan lupa, ini hal yang sangat penting dilakukan. Setelah Bapak Ibu memberikan stimulus berupa tugas seperti mencontohkan refleksi tadi, kemudian anak-anak melakukannya dengan mengerjakan tugas tersebut, berarti itu tingkah laku ya. Nah, Bapak Ibu harus memberikan rewards, harus memberikan timbal balik, baik itu pujian maupun hal-hal yang kurang berkenan ya. Jadi Bapak Ibu harus memberikan komentar ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekian dari penjelasan saya mengenai critical thinking. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.